dalam kehidupan maupun dalam meditasi itu hanya awan. Kebahagiaan awan putih, kesedihan awan hitam, sukacita awan putih, duka cita awan hitam. Yang menyenangkan awan putih, yang menjengkelkan awan putih. Tapi baik awan hitam maupun awan putih itu selalu datang dan pergi. Kalau Anda tidak melekat baik kepada awan hitam maupun awan putih, suatu hari Anda akan stabil sempurna seperti langit biru. Motivasi yang kecil, karena sedikit-sedikit saya melihat Bapak di TV, saya sedikit menambah motivasi saya. Dulu sebelum baru saya bersekolah di sini, saya itu punya motivasi yang sangat kuat. Sangat kuat, sedikit dibilang kamu harus belajar, sampai saya rela meninggalkan pekerjaan saya untuk bersekolah di sini. Motivasi saya sedikit-sedikit berkurang sampai sekarang. Saya kayaknya kurang motivasi untuk belajar lebih. Bagaimana cara saya dibalik kesibukan saya untuk meningkatkan motivasi saya tersebut? Satu umur masih muda. Anak saya yang kedua 23. Ya umur seperti Anda juga laki-laki. Ya grafiknya naik turun. Tadi malam SMS, Pak, what kind of negative karma that I have done in the past? What happened? You know a lot of obstacles. Kalau anak-anak umur gitu, selalu saya jawab, saya nggak tahu anak saya di Jakarta lagi ngapain. No worries, son. No worries, son. You always have my love as your guide. See? Every time obstacle come to you, just remember my smile. You see, not only my lips, my head also smile. Artinya begini. Harus saya bilang saya umur 21 barangkali lebih parah dari Anda. Ya, tidak apa-apa. Itu part of the journey, bagian dari perjalanan. Saran saya jangan sampai ketika di umur-umur bergejolak ya, Anda melakukan hal yang berbahaya. Pagarin diri Anda hal-hal berbahaya yang AIDS, HIV, jangan. Ya, kalau pacaran cukup pegang-pegang tangan aja lah. Ya, jangan saja. Pertama jawabannya jangan sampai yang berbahaya, itu jangan. Ya, drugs bahaya. Yang lagi menurun, carilah teman-teman yang mendukung Anda. Kurangin teman-teman yang tidak mendukung. Itu mirip Anda bergoyang, jangan berpegangan kepada dahan kelapa yang bergoyang tambah bergoyang. Tatkala Anda bergoyang, cari pegangan yang teguh biar Anda dapat pegangan. Ini kayak pandul ini. Ya. Saran saya ke banyak anak muda termasuk wayan, hati-hati melakukan perayaan berlebihan ketika gembira. Ya, katakan punya uang, dipuji orang kan lagi gembira. Kalau Anda melakukan perayaan berlebihan sama dengan sedang menarik bandulnya ke tempat yang ekstrim. Ntar kalau lepas ini bahaya. Itu sebabnya yogi, meditation master, tatkala bahagia dia belajar kalem. Karena kalau kalem gerakan bandulnya terbatas. Ya, kalau segini gerakannya baliknya juga terbatas. Kenapa ada anak muda kalau sedih kemudian bunuh diri? Sebab utamanya karena tatkala gembira dia perayaan kegembiraannya berlebihan. Kayak ini ya. Jadi caranya biar tatkala turun Anda tidak terlalu berbahaya, tatkala gembira dibikin kalem. Tenang. Ingat botaknya gede Brahma, tenang. Ya. Baik, terima kasih. Tadi Brother Pame bilang tentang bagaimana kita menyikapi suatu keadaan yang mungkin kita anggap jelek, tapi kita bisa mengambil hikmahnya bahwa itu positif. Saya sering mengalami hal itu, terutama dalam misalnya menghadapi orang yang sedang marah atau kesal sama saya. Saya sudah berusaha menganggap itu adalah suatu yang indah, suatu yang positif, tapi kadang-kadang suatu yang positif ini malah memberikan kita memang suatu tekanan misalnya. Pas kita berpikir beliaunya sudah mukul itu misalnya. Kadang-kadang perasaan kita yang ingin mengambil itu positif malah jadi tambah parah sama beliau. Bagaimana tentang
Gini, karena kenapa? Apalagi dia pemarah bawa pisau kan bahaya itu. Jauhin kan. Saya pun menjauh dengan orang-orang seperti itu. Itu seperti ketemu ular. Kalau kita ambil dua kesalahan, ular yang menggigit melakukan kesalahan, kita tergigit juga kesalahan. Jadi kalau yang punya kekurangan yang terlalu parah dan kita tidak bisa perbaiki, lebih baik menjauh. Dua kesalahan, dia melakukan kesalahan, Anda kena tempeleng, dua kesalahan. Jauh aja. Ada orang-orang memang putaran waktunya belum bisa berubah. Tapi bagi yang keparahannya sedang, apalagi kecil, ganti judulnya. Ganti judulnya begini. Kalau orang yang marah Anda kasih judul jahat, maka emosi yang muncul di sini Anda marah. Mari jelema belar. Belengar, belar. Jadi kalau Anda judulnya negatif, muncul energi di sini marah. Ganti judul negatif, orang itu tidak jahat, tapi orang itu sedang menderita. Ingat, orang marah itu sebenarnya sangat menderita. Kalau kita ganti judul orang marah tidak sebagai orang jahat, tapi sebagai orang menderita, marah kita nggak jadi muncul. Yang muncul apa? Rasa kasihan, loving kindness and compassion yang muncul. Makanya mulai kasihan, kalau Anda dimarahin orang, ganti kacamatanya. Orang ini lagi menderita. Untuk pertumbuhan jiwa, kita memerlukan orang-orang yang menggoda kita. Jadi kita perlu itu. Saya menghabiskan lebih dari 10 tahun di hidup saya lari dari godaan. Akhirnya tidak bertemu. Jadi judul terbaik terhadap orang jahat, mereka dikirim sama Tuhan untuk membuat kita mengalami pertumbuhan. Tepuk tangan. Nah, ini mentahapon mengajak mentahapon. Satu pertanyaan. Ketika satu tahun ada sesuatu dalam percakapan, padahal dia seorang psikolog, dia mengatakan, Pak Tut, rasanya Bapak kurang yakin. Nah, ketika saya melihat suatu kata kurang yakin, all the power down. Yeah. Oh, you are old enough. Oh, gini. Kalau sudah 40 ya, beda antara di bawah 40 dan 40 ke atas di sisi mulai beda. Mulai bersahabat dengan kehidupan, apapun hidup Anda. Mau kaya, mau miskin, terkenal tidak, ganteng, jelek, bersahabat. Sebab waktu kita tidak banyak. Ya, zaman dulu orang meninggal 125, 1 tahun. Sekarang nggak ada 1 tahun. Ya, bahkan umur 35 pun banyak udah tamat. Jadi Anda udah lebih dari 5 tahun. Jadi di atas 40, kalau di bawah 40 belajar menjadi pintar, menjadi cerdas, menjadi cermat dan lain-lain. Di atas 40 belajar bijaksana. Ciri orang bijaksana sederhana, berpelukan dengan kehidupan, berhenti menendang kehidupan. Kalau umur 19, 17, kita akan pilih jurusan IPA atau IPS. Umur 19 masuk perguruan tinggi, mau ambil diploma 3 atau S1. S1 jurusan kimia atau sejarah, banyak pilihan. Di bawah 30 banyak sekali pilihan. Di atas 40 semakin sedikit pilihan. Maju tak gentar membela yang payah. Masih kecil. Bahkan saya bilang, semakin berat pekerjaanmu dalam kehidupan semakin bagus. Makanya ya, kursus, sekolah yang berat dibanding dulu. Kenapa waktu muda harus ambil yang berat-berat, nah tenaga masih bagus, kencang berdirinya, apapun kita gendong. Zaman saya seperti dulu pacaran, gombal sama cewek, beli-beli, ngidang, negen gunung, ngidang. Kenapa masih besar sekali. Tapi umur 40 lain lagi. Di atas 40 kita tidak lagi bau parfum badannya, tapi bau minyak kayu putih. Jadi kurangi berperang dengan kehidupan, belajar bersahabat dengan kehidupan. Kalau Anda bersahabat dengan banyak uang, Anda orang biasa. Kalau Anda bersahabat dengan kekurangan, Anda orang bijaksana.
Another ready? Kata tentang sayap kanan sayap kiri, saya jadi berandai seperti burung, Pak. Begitu. Dan dari nyanyian tadi yang kita nyanyikan, lihat kebunku, saya jadinya kepala saya itu harus melihat. Saya sebagai kepala burung gitu ya, Pak. Kepala saya, mata saya harus lihat, kemudian kanan dan kiri saya harus berkepak untuk menyirami jiwa dalam diri sendiri atau orang lain. Dan tubuh ini akhirnya saya simpulkan untuk melihat sebagai alat bantu dorong badan dan kaki atau dari tubuh burung tersebut, alat bantu dorong dari baik dan buruknya ataupun godaan-godaan yang ada, sehingga kita akan berterima kasih kepada godaan-godaan tersebut karena menghantarkan kita pada satu capaian atau kesuksesan seperti itu. Nah, saya ingin, apakah ini benar cara saya merangkum dari apa yang telah saya dapatkan dari menurut jabatan? Umur berapa? 34. Oh, masih muda. Zaman saya dulu muda ya, mau kaya kayak mau terkenal, punya anak muda kan gitu. Kaya, terkenal, dihormati, dicintai, yang pokoknya yang hebat, yang positif, negatifnya nggak mau. Di bawah 40 silakan pakai dengan segala macam kriteria. Dan nanti di atas 40 Anda akan tahu tidak ada positif tanpa negatif, tidak ada siang tanpa malam, tidak ada kecantikan yang bertahan selama-lamanya, tidak ada kegantengan yang tidak punah. Artinya apa? Di mana ada positif, di sana ada negatif. Di sana, di mana kita mengambil kebahagiaan, di sana kita bayar dengan kesedihan. Ini totality. Di bawah 40 boleh serakah dalam tanda kutip. Serakah itu yang baik mau, buruk tidak mau. Di bawah 40, space to grow. Tapi karena anak 34 masih punya 6 tahun, siapkan mental sejak sekarang. Di atas 40 belajar. Life is a journey without goal. Hidup adalah sebuah perjalanan tanpa tujuan. Yang penting adalah hari ini. Ya, siapa yang melakukan hal terbaik di hari ini, tidak saja paling bahagia di hari ini, tapi juga preparing for the best future. Itu yang disebut embrace. Makanya dalam bahasa Inggris, hari ini itu kan bahasa Inggrisnya the present. Arti lain dari present itu hadiah. Jadi hadiah Tuhan buat kita adalah hari ini. Dan yang memberi akan bahagia kalau hadiah itu kita nikmati dan kita syukuri dan rasa. Lagu tadi, biar Anda ingat. Lihat sekuntur kemudian bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua mawar merati, semuanya indah. Ada banyak pesan dari lagu ini, tapi yang terpenting ada dua. Jangan lupa menyirami jiwa Anda. Dan di antara banyak cara menyirami jiwa yang terbaik, saya tidak anti doa, tidak anti doa, tidak anti meditasi. Tapi yang terbaik cara menyirami jiwa dan menyayangi orang lain. Terutama orang yang paling membutuhkan kayak Anda, adik-adik Anda. Jadi sirami jiwa dengan menyayangi orang lain. Saya sendiri bilang, love is meditation in action. Dipuji orang tidak, dicaci orang juga tidak. Rambut gondrong tidak, jangan lupa. Botak berdiri juga tidak. Tepuk tangan. Kembali 7 kali 7 sama dengan 49. Setuju tidak setuju, yang penting penampilan. Kembali.